jumlah besar semuanya mampu. Cuman mungkin adanya penambahan di peralatan, mungkin alat-alat yang membuat lebih efisien sama efektif. Nah, kalau jumlah besar pasti target sama timingnya kan terus deadline. Mungkin penambahnya di alat sama SDM. Perkenalkan, nama saya Cornelius Aryo Kusuma Wiranto dengan dosen pembimbing Ibu Anissa Aprilia. Manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan MBKM. Pertama, saya bisa mendapatkan pengalaman kerja yang nyata. Saya dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan manajemen yang telah saya dapatkan ke dalam pekerjaan yang real. Selain itu, saya juga dapat melatih soft skill yang diperlukan dalam bekerja. Saya dapat mempelajari dan mempraktekkan soft skill tersebut dalam dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Tamara Dewi Pribadi dengan dosen pembimbing Ibu Anissa Aprilia. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan MBKM, khususnya dengan Amati Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tidak memandang sebelah mata pendapat-pendapat yang minoritas. Dikarenakan di balik itu semua pasti ada pengalaman yang mendasari opini mereka dengan berbagai wawasan yang berbeda pula. Manfaat lain yang saya dapatkan yaitu merubah time management saya menjadi lebih baik dari sebelumnya, dikarenakan tuntutan tugas magang dan tugas kuliah yang harus diselesaikan dengan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasasti Pasamilenia dengan dosen pembimbing Ibu Anissa Aprilia. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hambatan yang saya dan tim alami pada saat melakukan kegiatan MBKM bersama Amati Indonesia di UMKM Sahawut Malang. Hambatan yang kami alami diantaranya yaitu yang pertama, penjualan produk menurun karena pandemi COVID-19 yang diakibatkan oleh retailer yang memutuskan kerjasama dengan pihak Sahawut. Hal tersebut dikarenakan karena penurunan penjualan dan juga penurunan kunjungan wisatawan. Yang kedua yaitu mesin produksi yang kurang dimanfaatkan secara optimal karena penjualan yang sedang menurun. Yang ketiga yaitu sering terjadi miskomunikasi antara owner, pegawai, dan juga pengrajin maupun antara anggota kelompok MBKM yang satu dengan kelompok yang lainnya. Yang keempat yaitu SDM yang ada di UMKM Sahawut memiliki keterampilan yang kurang memadai dan juga terbatas sehingga terdapat beberapa individu yang merangkap memiliki beberapa job desk. Perkenalkan, nama saya Bayu Nurja Kusuma dengan NIM 18504010111036 dengan dosen pembimbing Pak Andrean. Adapun saran yang bisa kami sampaikan kepada mitra yaitu Sahawut, kami harap kedepannya Sahawut memiliki prosedur kegiatan magang yang jelas sehingga kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi lebih efektif dan efisien kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Firdausi dengan NIM 1850401111085. Banyak sekali manfaat yang saya dapat saat melakukan kegiatan magang dengan Amati. Beberapa saran yang dapat saya ajukan untuk Amati Indonesia. Yang pertama, agar kedepannya pihak Amati dapat menyusun jadwal dengan pasti dan tidak ada perubahan jadwal secara mendadak. Yang kedua, pada saat kegiatan pendampingan berlangsung, materi yang diberikan dapat lebih baik dari sebelumnya. Mahasiswa bimbingan dari Pak Andrean. Di sini saya akan menyampaikan terkait testimoni mahasiswa dan saran untuk jurusan dan panitia MBKM. Yang pertama, untuk kegiatan MBKM selanjutnya, diharapkan jurusan dan panitia MBKM bisa lebih persiapan dan bisa mensosialisasikannya lebih awal. Selain itu juga lebih baik jika dijelaskan juga keunggulan dan kelemahan apabila mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM. Yang kedua, adanya pendampingan yang lebih baik lagi dari jurusan dan panitia MBKM sehingga mahasiswa bisa terbantu selama mengikuti kegiatan MBKM. Yang ketiga, akan lebih baik jika saat menyetujui dengan mitra bisa sekaligus dijelaskan terkait apa saja yang akan dilakukan
oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM, sehingga mahasiswa pun bisa persiapan sebelum mengikuti kegiatan MBKM khususnya pada magang kerja. Terima kasih. Hal yang saya dapatkan dari pelajaran leadership development skill. Dari aspek kognitif, saya dapat mengenali kelebihan dan kelemahan diri saya, sehingga saya mampu menyusun rencana pengembangan diri yang sesuai untuk diri saya. Selain itu, saya juga belajar untuk mengenal berbagai macam karakteristik orang yang saya pimpin, sehingga saya dapat melatih diri saya menjadi pemimpin yang lebih adaptif. Dari aspek afeksi, saya belajar untuk menjadi orang yang disiplin, serta dapat menjaga integritas. Saya belajar untuk menjadi orang yang tepat waktu. Selain itu, saya juga belajar untuk menjalankan apa yang sudah saya janjikan sebagai bentuk menjaga integritas. Dari aspek psikomotorik, saya belajar untuk mampu membuat keputusan yang tepat sesuai dengan informasi yang saya punya dan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, saya juga belajar untuk menyelesaikan konflik yang muncul, baik konflik di dalam tim maupun konflik dengan pihak lainnya. Pada saat menjalankan mata kuliah Project Management Skill, terdapat perubahan yang saya alami, mulai dari aspek kognitif, aspek afeksi, dan juga aspek psikomotorik. Perubahan dalam aspek kognitif yang saya dapatkan yaitu mendapat berbagai pengetahuan baru terkait perencanaan bisnis, mulai dari menyusun strategi-strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan target bisnis perencanaan. Strategi-strategi tersebut meliputi strategi pengelolaan risiko hingga evaluasi perencanaan alternatif. Perubahan dari aspek afeksi yaitu saya belajar cara berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta saya menjadi disiplin terutama pada time management saya yang berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya dikarenakan tuntutan tugas magang dan tugas kuliah yang harus diselesaikan tepat waktu. Dan perubahan dalam aspek psikomotorik yang saya rasakan ialah dapat menetapkan tujuan-tujuan dan target bisnis dengan menyusun strategi-strategi pengelolaan resiko hingga memberi inovasi-inovasi baru. Selanjutnya yaitu mata kuliah analisis manajemen pemasaran. Capaian pembelajaran pada aspek kognitif dengan perubahan yang paling terasa yaitu pada materi kedua, khususnya indikator pasar dan analisis pasar, praktek pemasaran, tren perkembangan pasar, kebijakan pasar, dan SOP manajemen resiko. Perubahan dalam aspek afektif yang paling terasa pada materi pertama, yaitu mengembangkan diri dalam berpikir kritis, dalam memecahkan masalah, dan mencari solusi dalam bidang pemasaran. Capaian pembelajaran yang memiliki pengaruh besar pada aspek psikomotorik saya yaitu pada materi ketiga, pengembangan rencana pemasaran, khususnya pada indikator pengelolaan informasi, penggunaan bahasa saat berkomunikasi, dan keterampilan interpersonal. Berdasarkan mata kuliah problem solving skill, saya memperoleh beberapa pembelajaran, di antaranya yaitu yang pertama aspek kognitif. Saya dapat mengenali kelebihan dan faktor yang menjadi hambatan saya dalam melakukan pengembangan diri, sehingga saya dapat membuat perencanaan pengembangan diri yang sesuai. Yang kedua yaitu aspek afeksi. Saya belajar untuk memanajemen waktu dengan baik, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dan juga melaksanakan pengembangan diri yang telah saya rencanakan sebelumnya. Yang ketiga yaitu aspek psikomotorik. Saya dapat belajar untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi yang telah saya peroleh. Selain itu, saya juga dapat menganalisis sumber permasalahan yang muncul dan mencari solusi serta jalan keluar yang efektif bagi semua pihak. Untuk mata kuliah implementasi manajemen operasional, saya mendapatkan banyak pelajaran, baik pada aspek kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Pada aspek kognitif, saya dapat mengenali dan memahami bagaimana cara seseorang melakukan manajemen fikih tanpa adanya prosedur yang tetap, namun dengan kualitas yang sama. Pada aspek afeksi, saya belajar cara lebih menghargai karya dan semangat seseorang dalam menciptakan suatu produk dengan berbagai keterbatasan mengenai beragam hal.
seperti keterbatasan menginfo mengenai manajemen tata layout yang baik dan pembuatan prosedur QC yang baik pula. Pada aspek psikomotorik, saya belajar untuk memahami chemistry dalam bekerja sama untuk menciptakan sebuah produk walau tidak saling berkomunikasi. Intinya dari chemistry ini yaitu saling percaya dan fokus pada job masing-masing agar produk yang diciptakan sesuai dan sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait capaian pembelajaran pada mata kuliah marketing skill dari kelompok kami. Yang pertama ada aspek kognitif. Yang pertama, mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan dalam memasarkan produk dimulai dari adanya survei pasar. Yang kedua, mahasiswa mampu meningkatkan pemahaman terkait produk dan profil perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa juga mampu untuk memahami karakteristik audiens di setiap media pemasaran yang kami lakukan. Yang kedua, yaitu pada aspek psikomotorik. Yang pertama, mahasiswa mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada konsumen terkait pemahaman tentang produk dan juga perusahaan. Yang kedua, mahasiswa juga mampu untuk mengolah dan menganalisis data terkait strategi pemasaran yang akan, sedang, dan sudah dilaksanakan. Yang ketiga, pada aspek sikap, yang pertama, mahasiswa sudah mampu untuk teliti dan ulet untuk melaksanakan survei pasar dengan tujuan perencanaan pembuatan produk baru. Yang kedua, mahasiswa